إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وزوجه وذريته الأولى الصالحين والصالحين صلى الله عليه وسلم أن الله توشى برحمة والمغفرة ويعلم فيغفر بالأسرار والوارث الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, dapat kita berkumpul sama-sama, yaitu melaksanakan maghrib berjamaah dan sekaligus sedikit membaca kitab kita. Karena kita berada di bulan Sya'ban, kita sudah hampir mendekati malam nisfu Sya'ban, malam yang penuh berkah, malam yang penuh dengan doa mustajabah. Jadi apa-apa yang digawi oleh Nabi kita di bulan Sya'ban ini, Nabi kita Muhammad SAW sidin memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kawam amalkan. Tapi kalau kita ini tak kurang rawa puasa. Jadi riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuqu hatta taqula la yuftir wa yuftiru hatta taqula la yasuq. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyam syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Adalah Rasulullah SAW sering berpuasa sampai kami katakan bahwasanya baginda Nabi itu tidak pernah berbuka dan baginda Nabi pun berbuka sampai kami katakan bahwasanya baginda Nabi tidak berpuasa. Aku tidak pernah sama sekali, ujar Sayyidina Aisyah, melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan, dan aku pun tidak pernah melihat baginda Nabi berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya Nabi kita itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nabi kita. Jadi ini amalan orang bahari. Jadi orang tua kita bahari itu banyak mengamalkan puasa itu sampai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu amalan orang bahari. Tapi kita untung jopang mau puasa nang ayah hari Kamis puasa lawan Tuhan. Kalau tapi itu sunnah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Hadis riwayat Usamah bin Zaid ulang radhiyallahu anhu. Aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada suatu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ujah sahabat Nabi ini bertakun Nabi. Maka Rasulullah sallallahu menjawab, zalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syarrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin
fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Sya'ban itu Nabi adalah bulan yang lupa oleh manusia, karena bulan Sya'ban ini termasuk bulannya Rasulullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi, bulan Ramadan adalah bulan ummati Nabi, ialah bulan khusus umat Nabi Muhammad untuk memanen daripada amal ibadah di situ, memanen pahala umat Nabi ya di bulan Ramadan ladangnya. Terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, ia adalah bulan di dalamnya dilaporkan segala amal perbuatan kepada Tuhan semesta alam. Karena malam itu, ya ada malam di bulan Sya'ban ini, malam yang dilaporkan semua amal ibadah umatnya Nabi Muhammad. Jadi malam itu ialah malam nisfu Sya'ban. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu banyak-banyak berdoa lawan doa. Maka aku senangnya Nabi bahwa dilaporkan amal perbuatanku, sedangkan aku di dalamnya keadaan berpuasa. Jadi kita disuruh, karena di siangnya itu udah catatan amal putih. Jadi siapa nama perbanyak istighfar, baca Yasin 3 kali, itu diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Tapi dengan catatan ada hadis Nabi Muhammad SAW, apa-apa yang kada diterima oleh Allah di bulan itu, di malam itu, ya ada nama diterima oleh Allah, walaupun yang baca Yasin, salat malam umpamanya, tapi masih ada sesuatu yang dilarang oleh Nabi, tidak akan diterima oleh Allah kebaikan. Di dalam hadis sahih tentang kelebihan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, apa kelebihannya? Riwayat daripada Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi Mu'az bin Jabal, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, yattali'u Allahu azza wa jalla ala khalqihi lailatul nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahidin. Apa ujar Nabi? Allah azza wa jalla selalu memperhatikan hamba-hambanya dengan penuh rahmat. Jadi malam itu Allah memandang semuanya, umatnya Nabi Muhammad penuh dengan kasih sayang. Pada malam nisfu Sya'ban, kemudian Allah azza wa jalla akan memberikan keampunan bagi sekalian makhluk kecuali orang yang musyrik dan musyahid. Musyahid siapa? Orang yang munafik yang menebarkan kebencian antara sesama umat Islam. Termasuk itu orang yang adu domba. Ini kada diampuni oleh Allah Ta'ala dosa. Ya sudah aman. Kada menggaduhi orang ini kada tentu juga bisa juga lebih kadarnya ya Allah. Nah kita aja jaga aman. Iya jaga aman agar zaman banyak berdiam di rumah, banyak jangan menggaduhi orang. Yang penting kita kau bermanfaat dalam manusia, beri manfaat dalam orang lain. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna Allah yad'u min khalqihi fa yaghfiru liman istaghfara illa al-baghiyya bi farjiha wal 'asha. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala mendekatkan kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu dekat dengan rahmat Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala memandang semuanya buat Nabi Muhammad. Kemudian dia mengampuni bagi hambanya yang meminta ampun segunung berapa gunung dosa kita. Di malam itu Allah ampuni dosa-dosa kita, kecuali apa aja Nabi? Illal baghil bi farjiha wal ashar, artinya kecuali orang yang
berjinarnya apa artinya bubuhan nundi lah. Kalau yang masih menggawi maksiat itu pada Allah ampuni dosa-dosa. Tapi yang nundinya bang, tapi nya taubat saat itu. Ya oh besoknya malam dispusak berkemas mandi taubat ya. Malam itunya sembahyang taubat ya, minta ampuninya kada menggawe maksiat umpamanya meninggal ya. Apa hukumnya? Diampuni Tuhan juga asalnya ampihnya berniat buat kita umumnya orang gampih nisfu saban menjelang Ramadan gampihnya anak jadi pelacur, anak jadi londe ampih meninggalnya diampuni Tuhan dosa dengan catatan ada mau ulangi lagi. Dan orang-orang menarik pajak ada boleh juga nih. Orang-orang mana cukai itu ada boleh Tuhan juga. Jadi orang apik tuh biar nggak umpan di pajak kayak apa aja boyanan pajak itu sarik kawan yang jaga pajak. Nah, tulisannya sudah ada kawan di orang menarik pajak. Hadis yang ketiga sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ta'ala lailatul nisbi min sya'ban fa yaghfiru li kulli nafsin illa insana fi qalbi syahna aw musyrikan billahi azza wa jalla. Rahmat Allah Ta'ala turun di malam nisfu Sya'ban. Nah, mulai menjelang maghrib tuh. Mulai salat maghrib besok, mulai malam hari Kamis lah. Bersiap-siap sudah. Apalagi malam Kamis kita sedikit banyak kainan menggawe. Habis itu sampai Isya kita salat taubat, salat hajat dan salat tasbih kita tambahin salat hadiah ya. Rahmat Allah Ta'ala turun di malam nisfu Sya'ban, kemudian ia memberikan ampunan bagi setiap orang kecuali seseorang yang ada dalam hatinya kebencian kepada saudaranya. Jadi kada boleh kita bawalan banding sanakan, ada boleh ya bawalan. Kalau yang mau disanakan bakal lawan anding bawalan mengalah siapa orang mengalah itu kada mesti kalah. Orang mengalah itu berarti orang tuh pintar orang itu. Kalau anak bawalan harus sampai saya itu juga saya. Jadi banyak berdiam aja. Disuruh jangan ada kebencian kepada saudaranya. Dan seseorang yang menyekutukan Allah Ta'ala, orang-orang yang syirik itu ada boleh ya. Orang yang menyembah macam-macam, orang yang percaya lawan dukun, itu termasuk malam itu kalau diterima oleh Allah amal ibadahnya dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Orang nama tujuh kalau wayang itulah akan dukun. Sedikit hati-hati itulah akan dukun kesian orang. Seorang dihukum Tuhan di akhirat tanggung jawab. Nah, beberapa amalan uji sinin di malam nisfu Sya'ban, apa amaliyahnya? Kita sedikit aja bacalah. Hendaklah menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara berjamaah di mushola uji sini atau di masjid. Kalau kau yang di mushola, di masjid kah? Di mana kah? Di rumah kah?
seperanakan kada apa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalid bin Ma'dan dan seorang tabi'in. Tabi'in ini lain nabi, pengikut daripada murid-murid dulu sahabat. Tabi'in sampai kepada alim, tuan guru. Tabi'in ini bukan tetapi nya pernah belajar lawan sahabat. Tabi'in adanya. Luqman bin Amir seorang tabi'in juga, dan selain mereka berdua dengan mengerjakan segala macam ibadah, diantaranya caranya menghidupkan jamaah, menghidupkan bulan-bulan nisfu Sa'ban tadi kayak apa caranya? Ujian sini disebutkan sini setelah selesai mengerjakan sholat maghrib berjamaah, kemudian membaca wirid dan berdoa, karena malam itu doa mustajabah, doa kabul. Kemudian mengerjakan salat sunnah ba'diyah, kemudian hendaklah mengerjakan salat sunat tasbih 4 rakaat dengan 2 kali salam. Kalau siang sekaligus itu bidangan salat tasbih tuh. Ya, 2 versi Imam Rasmi, ada versi Imam Ghazali, ada versi Imam Nawawi. Yang kita sering pakai sini itu versinya Imam Nawawi. Yang kita mengenal sebulan sekali itu versi Imam Nawawi. Ya, ada caranya, ada Imam Nawawi, ada Imam Ghazali, caranya sedikit berbeda, tapi sama hitungan tasbihnya. Caranya hanya sedikit berbeda, tapi tasbihnya hitungannya sama. Jadi kalau malam 2 kali 2 kali salam, kalau siang 1 kali salam sekaligus 4 rakaat, itu bedanya. Seperti kata Al-Imam Syekh Salim As-Sanhuri rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Sunnat Hukumnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan mengerjakan salat sunat tasbih. Sunat hukumnya di malam nisfu Sya'ban gak bisa tasbih sunat. Ini yang diamalkan oleh almarhum Guru Suhubul ini masih hidup sini. Surat tasbih ini. Kalau kita alhamdulillah kawan tiap bulan sekali, walaupun itu kada banyak orangnya, tapi alhamdulillah kita termasuk yang mengamalkan apa yang disuruh Nabi, mengamalkan surat tasbih. Mudah-mudahan awal sampai mati. Tapi karena kalau ada qadaan di kada surat tasbih kita berjalan, tetapi kalau ada qadaan ya sedikit lah dibayari hutang, sedikit dahulu jahil ya Allah kita bayari sebenarnya sedikit. Orang sini kadang menyuruh biar sekaligus banyak ada sama biar ya Allah asal kawan. Ada kesempatan kata subuh subuh rakadai qadaan lillahi ta'ala Allah. Itu pulang habis sudah zuhur jadi nyaman biar sunat tagawi mengqadha tagawi supaya kita ambil apiknya. Ada ulama pada ada pendapat bahwasanya qadha itu ada beberapa lagi yang mengqadha, tapi ulama kita kaul tamat mengqadai qadha, jangan sampai tertinggal salat 5 waktu itu. Sedikit lain. Jadi disunatkan salat tasbih di malam itu. Setelah itu hendaklah membaca surah Yasin 3 kali dengan berniat dan berdoa sebagai berikut. Tabiin melajari kita doa-doa ini. Jadi besok malam itu ada caranya dan ada niatnya. Jadi catatlah ini niatnya. Jadi biar kalau yang punya mikrofon ke tepi jelas ada bacanya biar seorang banyak baca.
di dalam hati yang pertama sebaca surah Yasin yang pertama, ya Allah ya Tuhanku, panjangkan umurku dalam berbuat taat ibadah kepada Engkau. Itu niat pertama, karena kita disuruh panjang umur dan hidup itu penuh dengan ibadah kepada Allah. Jangan sampai panjang umur tetapi maksiat lawan Tuhan. Jadi kada ada manfaatnya hidup kita. Hidup itu panjang umur. Ya Nabi mengatakan umruhu, panjang umurnya, wa kasura amaluhu, baik amalnya. Jangan sampai panjang umur hidup kada ada manfaatnya, malahan menyusah orang itu sakit. Maksiat digawe, manfaatnya kada ada. Ini yang membahaya. Tanda-tanda orang mau disuul khatimah 40 tahun umurnya tidak berubah, berarti itu menunjukkan orang itu tandanya mati sul khatimah. Umur 40 tahun sudah masih aja tabiatnya yang ada baik sampai kematiannya mati sul khatimah. Umpamanya kita tuh umur 40, umur 39 tambah baik sampai 40 tambah baik, itu menunjukkan orang sul khatimah. Ini ada orang berumurnya sudah 40 ke atas masih aja sembahyang ada digawinya. Ketujuh bulan maksiat, ini menunjukkan orang ini matinya sul khatimah. Itu tanda alamatnya. Tetapi bukan berarti kita memandai orang-orang itu sul khatimah. Jangan juga itu. Kita aja introspeksi diri kita tuh. Kalau punya amalku dibaikan, kadang tambah umur, tambah Tuhan ditambah bermanfaat, tambah rajin ke ibadah lawan Tuhan, tambah rajin ke amal ilmu kadang. Kita kawal introspeksi diri kita tuh. Jadi kita pintar lagi berpikir, termenung tabakur lawan Tuhan. Apakah umurku bertambah berkatkah hidupku kadang kita lagi bisa introspeksi. Dan yang kedua niatnya, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku rezeki yang banyak dan halal. Jangan sampai isi rezeki banyak tapi haram, rugi dong. Banyak isi mobil, banyak isi rumah tapi haram. Ya jurang dua bukan mustajab, kada kabul karena dimakan haram. Besok malam malam Jumat minta rezeki yang banyak, kita tuh harus minta banyak Tuhan, dan pulang halalan mubarakan fihi. Ada duanya Allah, halalan mubarakan fihi, dan halal yang diberkati fihi pada itu harta. Itu kita meminta lawan Tuhan. Tahu aja biar tandanya harta berkat untuk kita tuh. Kalau harta berkat bisa kita menggunakan kebaikan, itu tandanya berkat. Kita tuh bisa mobil kita tuh kita gunakan untuk kebaikan, itu tandanya berkat. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bukan bertambah maksiat. Nah, malam Jumat kena jangan kada dibaca Yasin malam Jumat kena. Dan yang ketiga niatnya, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku amal yang saleh dan husnul khatimah. Amal kebaikan kita meminta, dan amal itu kalau kau amal aja harus ada ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Beramal itu harus ada bisi ilmu. Kalau beramal aja ilmunya kan ada, jadi nol. Jadi nuntut ilmu, amalnya digawe. Dan pulang meminta lawan Tuhan, artinya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya maju husnul khatimah, selamat dunia akhirat. Karena kita akan datang, kita membaca lah Yasin yang dibaca.
Jadi satu lagi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Imam Syafi'i menyebutkan ujar Imam Syafi'i di dalam kitab nama sini Al-Um telah sampai kepada kami kabar bahwasanya sesungguhnya doa dikabulkan itu pada 5 malam. Ya, doa yang mustajab itu jadi Imam Syafi'i ada 5 malam bersama malam Jumat. Malam Jumat besok malam anunya malam Jumat. Kedua, malam hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, itu doanya mustajab. Dan yang keempat pada awal malam bulan Rajab. Jadi awal bulan Rajab itu doa mustajabah dan disuruh bulan itu untuk berpuasa di awal Rajab. Dan yang kelima pada malam nisfu Sya'ban. Jadi besok malam itu terdapat doa mustajab ada dua pertama malam nisfu Sya'ban dan yang kedua malam Jumat. Ini kesempatan emas bagi kita. Amin talawan di malam Jumat dan bang itu bertepatan pada malam nisfu Sya'ban. Dan semua sehat khawatir. Masing-masing aja bawa. Kalau aku masjid kesian kecuali biar gak kumpulan. Bawa masing-masing aja kena nyaman biar kau minum seperangkat bawa sejam bergalon aja bawa biar anak galon sini kebanyakan ulang yang halus sedang aja di situ biar niatkan mudah diberikan kesehatan, diterangkan hati, banyak main niat bawa ini masing-masing aja di tempat aja, jangan ditumpuk di sini khawatir terbalik karena bawa banyak anak aja di tempat masing-masing. Kalau kau ini esok jangan datang sini kalau terbalik karena pulang menjamur pulang enak masing-masing aja. Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ad-Durrul Ihsan menyebutkan dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas daripada Abdullah bin Abbas sahabat Nabi radhiyallahu anhu, apabila tiba hari raya ujian Senin dan hari yang ke-10 dan hari Jumat yang pertama dari bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban dan malam Jumat, orang-orang yang telah mati keluar daripada kubur-kubur mereka. Ini perhatikan biar perlu tahu malam hari raya dan hari yang ke-10 daripada bulan Dzulhijjah dan hari Jumat artinya hari raya lah, hari Idul Adha dan hari Jumat dan pertama bulan Rajab dan di malam Sya'ban dan malam Jumat, orang-orang yang telah mati keluar dari kubur-kubur mereka. Di sini kita belajar salat hadiah, itu orang bahari bila malam hari raya salat hadiah. Kita kadang menggawe titip tawar orang-orang soleh. Itu caranya, karena mereka tahu bahwasanya mereka bisi orang tua, mereka keluar daripada kubur mereka. Apa yang minta mereka? Minta kirimi amal soleh kita tadi. Nih dalilnya riwayat dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, dan berhenti di pintu-pintu rumah mereka. Orang tua kita melihat di lawan anaknya di pintu rumah. Ini dalilnya. Dan mereka berkata, kasihanilah kami bubuhan orang tua kita dan meninggal tadi di malam ini dengan kalian bersedekah yang pahalanya diniatkan untuk kami. Biar bersedekah orang niatkan untuk orang tua pian sama aja juga. Biar memanggil orang makan di rumah niatkan bahayanya untuk orang tua kita sama aja juga.
Kalau besok dulunya malam nisfu Sa'ban habis sembilan tasbih kita makanan sana. Kalau mau pahala niat tangan orang tua sama pahalanya. Itu caranya. Sekalipun sini hanya dengan sepotong daripada roti, sepotong roti aja ada nilainya, atau sebiji tamar sama aja. Karena sesungguhnya kami sangat berhajat kepada sedekah kalian. Karena malam itu penuh mereka berdua mengharap lawan kita. Ingat ya, di malam nisfu Sa'ban, malam Jumat lawan malam hari raya, dan malam satu daripada bulan Rajab. Maka jika mereka tidak mendapatkan apapun, mereka kembali ke kubur mereka dengan perasaan duka cita, sedih hati mereka. Itu orang rohani. Pintar-pintar anaknya aja lagi. Bisi-bisi anak yang baik, bisanya malam sambil hadiah ya. Apalagi besok malam Jumat itu baca Yasin, habis itu sambil hadiah. Karena yang hadiah sampai aja namanya masing-masing lah. Sebagian baca masing-masing, sebagian oleh sampai tangan. Kan mungkin ulumnya baca semuanya. Nah, anak hadir kayaknya kalau kayak ulum ada tahu juga. Biar sambat sendiri aja, karena orang membacakan doanya, ulun setempat menyambati sebagian, biar menyambati sebagiannya, masing-masing aja, sama aja. Habis itu kita tutup doa arwah. Awal jamaah insyaallah dan sehat walafiat, banyak umur, kabul hajat insyaallah. Malam Jumat kita bertemu akan datang. Ala hadhihi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح وأغلق الخاتم والسبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره بمقدار عظيم. اللهم علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وافتح لنا فضل العارفين واجعلنا من العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء واسم رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.